Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang hingga detik ini kita masih merasakannya. Alhamdulillah atas segala hidup yang nikmat, hidup yang halal, yang thayyib, yang mubarak insyaallah. Alhamdulillah hingga detik ini kita bisa menikmati semua kenikmatan, dari mulai kita bangun tidur, bernafas, menghirup udara segar, menikmati cahaya matahari yang begitu terik dan benderang, kemudian hingga kita tidur kembali. Alhamdulillah di tengah sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang Allah uji oleh bencana di mana-mana. Aceh, Sumatera, yang terdekat adalah Semeru, kemudian banjir di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah-musibah ini, amin ya rabbal alamin, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa adalah jalan keselamatan. Takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, begitu kata Allah, dan berbekallah kalian untuk nanti kehidupan yang abadi kelak nanti di akhirat, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, bulan Ramadan sudah tinggal menghitung waktu, sekitar 1 bulan lagi lamanya kita berada di bulan Rajab, tepatnya di penghujung bulan Rajab, dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslim rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan di mana orang-orang berebut meraih pahala Allah, menginginkan akhirat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bulan ini adalah bulan mulia, bulan penuh keberkahan, bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak beribadah di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan Allah mudahkan orang-orang untuk menginginkan surga dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan beramal soleh yang banyak, terutama membaca Al-Quran dan amalan-amalan lainnya. Bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Maka sungguh merugilah mereka yang melewati bulan Ramadan dengan perkara yang sia-sia. Lalu kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, kemudian Allah tidak menghendaki ampunan baginya. Wal'iyadzubillah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mendoakan keburukan bagi mereka yang keluar dari bulan Ramadan, lantas mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima unuf umri'in dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lah." Semoga terhinalah orang yang senantiasa masuk bulan Ramadan lalu ia keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan mulia ini sebetulnya sangatlah mudah. Puasa yang kita lakukan itu sudah sangat cukup menggugurkan dosa-dosa kita. Salat tarawih pun sudah sangat cukup insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka amalan pada waktu itu pastinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan lamanya dengan baik kecuali kita terbiasa di bulan-bulan sebelumnya. Para ulama menyambut bulan suci Ramadan hingga 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, membersihkan hatinya, menata hatinya, meluruskan niat, memperbanyak amalan soleh, meninggalkan maksiat-maksiat, kebiasaan baik terus didawamkan hingga sampainya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya dengan Ramadan. Kebiasaan berbuat baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa tidak, harus kita mulai sekarang juga. Karena untuk memulai sesuatu yang tidak biasa itu akan sulit bagi kita jika kita tidak memiliki pemanasan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Demikian para ulama salafus saleh, bahkan mereka di bulan Sya'ban pun memperbanyak amalan-amalan khusus mirip dengan bulan Ramadan, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu bagaikan muqaddimah untuk bulan Ramadan. Maka disyariatkan di bulan Sya'ban nanti yaitu melaksanakan amalan-amalan mirip dengan amalan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah puasa dan memperbanyak baca Quran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tidak memiliki kebiasaan ini, maka sungguh akan sulit baginya menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Maka untuk beribadah kepada Allah sangat memerlukan kebeningan hati, kebersihan hati. Apabila kita hatinya masih kotor dengan syahwat, hatinya kotor masih dengan maksiat, hatinya kotor masih dengan hawa nafsu, maka ketika bulan puasa mendatang, kita akan merasa berat, kita akan merasa terbebani, bahkan kita tidak suka dengan bulan Ramadan. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa puasanya kecuali dia hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Maka subhanallah, percuma, sia-sialah puasa kita. Kita hanya bisa melaksanakan puasa, tetapi nafsu kita masih bergejolak, belum bisa membersihkan hati kita, belum bisa berusaha meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus dia melakukannya, maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini, di bulan ini, mari kita biasakan memperbanyak
istighfar, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan membaca Al-Qur'an, memperbanyak puasa, mirip seperti kita seolah-olah nantinya di bulan Ramadan. Mari kita membiasakan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlena dengan waktu yang sia-sia. Kita terlena dengan permainan-permainan tiada guna. Kita terlena dengan media sosial yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita scroll medsos, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya yang sungguh itu bisa melupakan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini sekali lagi marilah kita sedikit demi sedikit untuk ancang-ancang supaya bisa sampai pada bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya beramal sedikit demi sedikit, walaupun itu sedikit tetapi tetap continue, tetap terus menerus. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah kata Allah Subhanahu wa taala di ayat mengenai bulan puasa dengan di ujung ayat, yaitu derajatnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Tentu kita tidak ingin memasuki bulan Ramadan nanti kita termasuk orang yang merugi hanya gara-gara kita tidak siap menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, menguatkan kita, memberikan keistiqomahan dan terus meneruskan niat hingga kita bisa bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh orang yang beriman itu seharusnya dia gembira saat datang musim-musim ibadah. Di antara musim yang kita maksud adalah musim bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia. Karena sesungguhnya Ramadan adalah musim ketaatan. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Di sana pula dianjurkan untuk selalu menegakkan qiyamul lail, salat tarawih. Di sana pula kita sangat dianjurkan untuk bersedekah dan kita dianjurkan untuk senantiasa ingat pada Allah dengan meninggalkan perkara yang maksiat dan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisat siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah hakikat puasa itu menahan dari makan dan minum saja, akan tetapi hakikat puasa itu meninggalkan perkara yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang beriman hatinya senantiasa menginginkan akhirat. Dengan datangnya bulan suci Ramadan dia gembira. Sebagaimana para ulama salafus saleh, mereka menyambutnya jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan lamanya. Mereka menyambutnya dengan gembira, saling memberikan selamat kepada satu sama lainnya. Sementara kita yang masih bergelimang dosa, yang masih bergelimang maksiat dan penuh syahwat, naudzubillah, jika kita menghadapi bulan Ramadan kita masih malas-malasan, maka ayo semuanya kita merubah cara berpikir kita dengan menyambut jauh-jauh hari bulan Ramadan, menyambutnya dengan lapang dada dan keikhlasan. Jangan sampai hati kita dan nafsu kita dipenuhi dengan kesibukan dunia sehingga kita lupa akan mulianya bulan Ramadan, tamu yang sangat agung. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali di antara kita pun masih ada yang merasa terbebani dengan datangnya bulan Ramadan. Maka kami ingatkan sekali lagi, bulan Ramadan adalah kesempatan emas
hari-hari emas di mana dilipat gandakan pahala setiap amalan sedikit apapun nantinya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini. Siapa tahu kita tidak bisa menemui Ramadan di tahun ini. Siapa tahu kita menemui Ramadan adalah Ramadan yang terakhir, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa sampai nantinya di hari atau di bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur kita yang panjang, kemudian kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah meridhoinya hingga kita bertemu kelak di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hab lana imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyyatan. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'a niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamah was sadat wat taufiq. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis shalah.